Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Seluruh beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah bahwa pada kesempatan kali ini saya Asep Hidayat bisa kembali berjumpa walaupun mungkin hanya melalui media sosial, dan alhamdulillah kali ini pun ditemani oleh sahabat kita, ada Pak Haji Huri atau Pak Tung. Pak Tung ya. Kemudian ada juga Bang Zai. Nah, ini yang tidak asing lagi ya, senyumnya sangat menawan hati. Dan tentunya ditemani guru kita Ustadz Danu yang alhamdulillah juga hari ini segar insya Allah ya, dan insya Allah akan menemani kita selama beberapa saat ke depan. Oke, seluruh beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini yang kita bahas adalah mencintai karena Allah. Kenapa mungkin tema ini kita munculkan? Karena memang sebentar lagi kan akan masuk di bulan Zulhijjah. Ya, di bulan Zulhijjah itu ada satu kegiatan yang mana tentunya mengorbankan segala sesuatu hal, terutama adalah berkurban kambing, unta atau juga mungkin sapi kan begitu. Nah, tetapi kan dulunya bukan itu sebetulnya. Sejarahnya adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Masih ingat putranya siapa namanya? Nabi Ismail. Ismail alaihissalam. Nah, sesungguhnya ternyata Allah itu bukan menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tetapi sesungguhnya dia menyembelih kecintaan kepada anaknya yang melebihi cintanya kepada Allah. Nah, kita akan bahas ya, mencintai karena Allah itu dalam kehidupan sekarang saat ini harus seperti apa. Kalau dulu Nabi Ibrahim itu seperti itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sekarang kekiniannya itu seperti apa? Seluruh iman, untuk lebih jelasnya mencintai karena Allah seperti apa, kita akan dengarkan, kita akan simak baik-baik dari guru kita. Silakan Guru Nda. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang kalau namanya mencintai karena Allah Ta'ala itu bisa sekedar lisan. Yang sulit itu adalah mengamalkan mencintai karena Allah. Jadi tadi sudah dibahas oleh Ustadz bahwa memang Nabi Ibrahim itu salah satu yang dicintai adalah Ismail alaihissalam. Nah, pada saat tersebut dimimpiin memang disuruh untuk dikorbankan di mimpi, tapi oleh Allah Ta'ala digantilah dengan kambing istilahnya, domba atau kibas dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya persoalannya itu bukan adalah dengan langsung serta-merta langsung saya mau sembelih kan begitu. Tetapi di situ ada cerita tentang Nabi Ibrahim kepada anaknya. Jadi dialog ada dialog. Nah, di titik inilah sebenarnya kita harus memahami bahwa bukan sekedar mimpi kemudian langsung Ismail alaihissalam nggak diajak ngomong-ngomong langsung ditarik seperti itu kan begitu ya. Bukan, ada dialog sebenarnya. Nah, dialog inilah sebenarnya itu bisa menjadi pelajaran pelajaran kita. Nah, mencintai sesuatu duniawi ini memang tidak boleh kecuali semata-mata karena Allah Ta'ala. Walaupun secara lisan kita bisa, kamu kok kaya, oh saya itu cinta harta, cinta ini karena Allah, kan lisan namanya ya, tapi aplikasinya belum tentu. Nah, pada saat kita itu mencintai istri kita karena Allah Ta'ala, itu banyak hal yang harus kita kerjakan. Itu ya, satu, kewajiban kita sebagai suami menafkahi istri, kalau punya anak menafkahi anak kita. Yang kedua adalah membimbing istri, membimbing anak. Nah, inilah mencintai istri karena Allah Ta'ala. Pada saat membimbing istri, membimbing anak, kita kan sebagai imam nih. Betul. Jadi jangan memaksa istri, jangan memaksa anak juga. Kalau bilang kalau nggak dipaksa begini-begini, ya nanti dulu kita lihat istrinya tipe apa. Kalau istrinya itu ya nyantai, lihat suaminya ya nyantai, nggak usah dipaksa pun insya Allah mau. Apalagi tahu si suami itu memang dia
berusaha untuk senantiasa dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik ini tidak ada paksaan, jangan ada ego, la ikraha fiddin, jangan ada paksaan dalam agama Islam. Itu harus kita tegakkan. Kemudian cara kita memberikan nasihat, masukan kepada istri atau anak-anak itu tidak juga mengolok-olok, tidak juga menyalah-nyalahkan, ngebully juga tidak boleh. Jadi harus benar-benar kita tahu bahwa kita ini walaupun imam, tetapi kita terhadap istri, terhadap anak-anak kita itu benar-benar bukan untuk memaksa agar istri dan anak patuh kepada kita, tetapi kita yang memberikan masukan juga patuh kepada Allah Ta'ala. Sehingga di titik itulah kita pada saat mau memberikan nasihat, pada saat kita itu memberikan nafkah, bukan terus kalau mamanya kita memberikan nafkah, suatu ketika istri itu berbuat salah sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian dimaki-maki. Kamu itu, aku sudah bekerja keras ini kamu masih gini. Nah, kan bukan begitu juga. Kan? Tidak seperti itu, karena begitu itu namanya itu kayaknya mau balas dendam aja. Jadi mencintai istri, mencintai anak karena Allah Ta'ala itu bukan berarti kita hanya lisan, tapi langsung dengan amaliyah. Ya, contoh ada omongan yang baik antara Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam, itu kan ada kalimat-kalimat bagus, menurut saya itu sangat menyentuh istilahnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim meminta anaknya mau dikorbankan, nah Ismail alaihissalam mempersilahkan, gimana ya itu ya. Nah, di titik inilah nanti sama, bagaimana kita mencintai sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Saya memberikan nasihat pada Haji C, bagaimana memberi nasihat ini biar ia ada semangat, ia ada senyuman, tapi juga menjadi pemikiran agar oh iya, saya harus memikirkan ini. Jadi tidak seperti orang yang tertekan. Ya. Itu namanya cambukan. Iya, tapi kalau memang dikasih tahu ringan, santai, merasa tertekan, lah kan jadi pertanyaan, lah kan ini nggak ada tekanan, kok kamu jadi marah? Emang kamu begitu? Nah, akhirnya kan ketahuan. Mau tanya nih Pak Ustadz. Ini kan zaman sekarang ya Pak Ustadz ya. Seseorang jika dia mau menikah, itu kan dia pasti melihat pasangan yang dia inginkan ya. Pertama kan dia lihat pasti wajahnya cantik nggak nih, kan gitu. Kemudian penampilannya gimana? Apakah itu disebut juga mencintai karena Allah, Pak Ustadz? Kalau mencintai itu kan berarti sudah menikah ya. Ini kan sebelumnya itu loh Pak Ustadz itu. Iya, itu yang diarahkan itu kan sebenarnya hanya sekedar yang diperbolehkan menikahi, dianjurkan, salah empatnya itu istilahnya. Tapi yang terakhir yang dipilihkan agamanya. Jadi boleh silakan turunannya, kemudian fisiknya boleh, kemudian cantikannya, hartanya, kemudian nasab agamanya, ya nasab turunan, kemudian harta, kemudian agamanya. Di situ boleh memilih, tetapi itu kan masih nafsu, masih nafsu di titik itu walaupun boleh. Makanya pada saat setelah menjadi suami istri ya dibimbing dengan baik, kan seperti itu. Kalau hanya melihat harta saja boleh nggak? Monggo silahkan, itu anjurannya masih boleh. Nah, tapi harta itu untuk apa? Kalau memang hartanya itu untuk menegakkan syariat Islam ya monggo silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak taunya hartanya memang untuk masalah dunia, ya monggo aja. Itu kan memilih, nggak bisa bilang nggak boleh kan gitu ya. Monggo aja, semuanya itu memilih. Karena apa? Nanti yang akan bertanggung jawab di akhirat kan mereka sendiri. Menjalaninya. Yang menjalaninya kan mereka sendiri. Karena kalau memang kita itu berpikir tentang kita dulu menikah, rata-rata memang hanya nafsu aja. Rata-rata karena rata-rata itu. Kemudian kalau sudah mulai paham, mulailah kita mendekat pada Allah Ta'ala. Itu boleh aja. Di sini harus kita ketahui bahwa mencintai sesuatu karena Allah Ta'ala itu tidak sekedar hanya lisan, tetapi langsung dengan perbuatan. Jadi apapun bentuknya. Contoh mencintai anak karena Allah itu gimana? Saya kasih ini, saya nafkahi, saya sekolahkan, saya ini. Iya, kalau itu normal, itu tanggung jawab. Coba dibalik itu, anaknya ganteng, dibangga-banggain. Anaknya cantik, dibangga-banggain. Anaknya pandai, dibangga-banggain. Itu kan bukan karena Allah akhirnya.
Di titik ini dia juga sombong dengan keberadaan anak yang seperti itu. Apakah itu mencintai anak karena Allah? Enggak. Berarti mencintai anak karena Allah itu membimbingnya untuk beribadah kepada Allah. Nah itu baru insya Allah. Mencintai istri itu kalau karena Allah berarti membimbing istrinya untuk menjalankan perintah Allah. Benar, itu benar. Terus kita ajarkan dekat kepada Allah Ta'ala dalam bagaimanapun. Karena tetap istri itu ujian bagi suami. Suami itu juga ujian bagi istri. Anak itu juga ujian bagi ayah dan ibunya. Seperti itu, ibu dan ayah itu ujian bagi anaknya. Sama seperti itu. Jadi bagaimana kita mencintai kedua orang tua kita itu karena Allah. Iya benar, kalau orang tua kita salah jangan langsung menghardik, membantah, ngomong. Kalau bagaimana kita mencintai istri karena Allah, ya kalau salah itu ya dielus kepalanya. Nah itu Ustaz, kan kita baru aja membahas suami nih mencintai istri karena Allah. Gimana kalau istri yang mencintai suami karena Allah tuh contohnya seperti apa Ustaz? Ya jelas, umpamanya istri itu tahu suaminya sebenarnya juga baik. Suaminya mencari rezeki ya benar-benar cari rezeki. Kemudian rezekinya ya halal, insya Allah thayyib, kan gitu ya. Nah kalau sudah tahu seperti itu pikiran sama hati itu langsung satukan bahwa ini suami saya ini benar-benar nggak ada curiga, nggak ada tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan sehari-hari suami kan insya Allah tahulah, kan gitu. Kalau sudah begitu luruskan aja ya niat, ya perilaku itu bahwa saya sebagai istri relatif ngikut makmum aja sebenarnya. Kan gitu. Nanti kalau mamanya suami salah ya tinggal subhanallah, selesai. Kayak sholat dong. Nah, kan sama, emang kayak gimana? Kita itu imam. Gitu, hanya gitu. Tapi rata-rata ada nggak istri itu kalau suaminya salah subhanallah, emang gitu? Nggak ada manyun nih. Manyun. Kalau manyun masih mending. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, itu istilahnya namanya istri tidak mengikuti jalur sunnah Rasul. Ya harusnya kan gitu. Lah betul nggak sih Ustaz? Nggak, saya malah kebayang. Jauh dulu itu. Jawab ini. Iya. Kalau suami mencintai istri kan begitu ya, dibimbing dan sebagainya. Kalau istri juga sama, kalau suaminya ya nggak salah nggak ini udah manut aja, manut biasa aja. Kalau punya unek-unek ngobrolin. Boleh kok diskusi, wasyawirum fil amri, boleh, silahkan. Musyawarah dalam segala urusan dunia, boleh, tapi yang baik, diskusi yang baik dan sebagainya. Sehingga itu menjadikan keluarga itu benar-benar yang menuju ke arah sakinah, mawaddah, warahmah, itu menuju ke arah sana. Sehingga tidak ada kata-kata yang keras, kaku di antara suami istri. Itu kan harus belajar, tidak serta-merta kayak umpamanya saya istri itu pingin kayak seperti Aisyah. Lah iya, susah namanya aja udah beda kan gitu ya. Mencintai sesuatu karena Allah Ta'ala itu harus dengan perbuatan. Jadi kalau hanya lisan, anak SD aja bisa. Tapi dengan perbuatan, nah itulah. Sama umpamanya mencintai dalam dakwah itu karena Allah itu bagaimana? Nah pas saat dakwah itu dia benar-benar serahkan pada Allah Ta'ala. Jadi benar, dan kemudian pada saat kita itu kalau mau dakwah nih ya, kita itu berdakwah benar-benar kasih ilmu-ilmu yang jamaah ini kan heterogen ya, tercerahkan heterogen itu maksudnya tingkat keilmuannya kan macam-macam, pemahamannya jadi berikan pemahaman yang gampang tapi benar gitu loh. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mencintai sesuatu, mencintai itu karena Allah, termasuk mencintai diri kita karena Allah itu bagaimana kita itu sholat kita, bagaimana kita itu bicara, bagaimana bicara kita itu yang manfaat, bagaimana cara kita itu berpikir, bagaimana berpikir kita manfaat, semuanya karena Allah. Karena kita hafal banyak ayat yang kita hafal, banyak hadis yang kita hafal, sunnah Rasul ya insya Allah itu kita juga banyak yang kita pahami. Nah di situ itu kan kita harus memahami apa yang nanti kalau saya mendengar begini bagaimana saya harus melakukan. Nah dari titik-titik itulah mencintai diri kita karena Allah Ta'ala, ya kita mengerjakan amalan-amalan yang memang sudah disyariatkan oleh Rasulullah, sehingga jangan sampai
kita itu melakukan sesuatu hal itu hanya karena kita lebih pintar, kita lebih ngerti, kita punya jabatan, kita pimpinan, kita imam, kita macam ini, itu bukan karena Allah Ta'ala aja. Insya Allah seperti itu. Baik, subhanallah ya. Luar biasa. Jadi cara mencintai makhluk Allah karena Allah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus dengan perbuatan. Saya masih ingat dengan satu kata-kata yang pernah disampaikan oleh Cut Nyadin. Cut Nyadin tuh pernah bilang sama suaminya, Teguh, siapa namanya? Tengkumar. Kata dia bilang begini, suamiku, engkau tidak ada di hatiku. Yang ada di hatiku hanyalah Allah. Engkau adalah pendampingku menuju Allah. Nah, ini orang yang bertauhid, yang berarti mencintai Allah di atas segalanya berarti kan. Sama ternyata Teguh Umar juga bilang sama istrinya, Cut, engkau juga tidak ada di hatiku. Yang ada di hatiku hanyalah Allah. Engkau pendampingku menuju Allah. Makanya Masya Allah, dengan mereka saling mencintai karena Allah, maka hidupnya baik di mata umat, kan, menjadi pejuang. Maka mungkin keluarganya juga sakinah kalau semua dilakukan karena kecintaan kepada Allah ya. Insya Allah seperti itu, betul. Jadi makanya kita juga bisa belajar selain dari orang-orang yang memang agamanya cukup bagus, kemudian akhlaknya juga bagus, ya kita juga belajar yang paling penting itu nomor satu, belajar pada Rasulullah SAW. Ayolah kita benar-benar mencintai sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Jadi karena Allah itu bagaimana caranya, ya udah belajarlah agama dengan baik dulu, kemudian pahami satu persatu, cari guru-guru yang memang baik, kemudian cintailah sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Jadi istilahnya tadi diceritakan oleh Cut Nyadin tadi memang benar. Jadi istilahnya kita punya pasangan itu yaitu tadi, ya kita ngerti kalau ini tanggung jawab kita, jadi kita kasih arahan benar-benar untuk menuju Allah Ta'ala. Jadi bukan karena terus ini istri saya, ini hak saya, istri saya mengikut saya, akhirnya kan menyuruh, memaksa dan sebagainya, kan nggak seperti itu. Intimidasi akhirnya, ya jangan. Lu sih lu. Ustadz, tadi Ustadz Asep kan di awal udah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini nggak lepas juga dari haji, karena pelaksanaan ibadah haji ini adalah napaktilas Nabi Ibrahim, Siti Hajar dalam mencari air untuk anaknya. Calon haji ini juga kan disebut juga Difur Rahman, tamunya Allah, panggilan dari Allah. Nah, orang yang pergi haji karena panggilan Allah, tentunya dia juga melakukan itu karena Allah. Melakukan karena Allah haji itu seperti apa sih, Ustaz? Melakukan haji karena Allah itu yang jelas dia harus tahu ilmu-ilmu untuk berhaji, bagaimana tawaf, bagaimana supaya nggak bingung. Ya, supaya nggak bingung. Bagaimana nanti di Mina, bagaimana nanti di Arafahnya, di Mina berapa hari dan sebagainya, itu kan harus tahu. Cuma ya memang harus ada yang bimbing. Kalau momennya kalau haji itu kan ada manasiknya. Cuma kadang-kadang manasik sebelum berangkat. Belum berangkat. Nah, biasanya manasik itu tidak masalah yang inti-inti seperti itu. Biasanya hanya biasa-biasa aja. Cuma memang ada sih, memang manasik yang inti ada. Tetapi kadang-kadang banyak juga jamaah itu yang belum paham. Persiapannya kayak sana ngapain aja. Betul, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya carilah travel-travel yang sudah punya mengantongi ijazah haji. Yang berpengalaman. Ya, ada pengalaman haji, membimbing haji, umroh dan sebagainya, itu fahamlah, insya Allah seperti itu. Nah, Pak Ustadz, itu tadi mengenai haji kan memang penting banget itu ya, karena di samping biaya juga luar biasa kan seperti itu Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak travel yang menurut Pak Ustadz yang bisa nyaman bagi orang gitu, sehingga orang berhaji itu memang benar-benar karena Allah, seperti itu Pak Ustadz? Iya, selama ini memang saya ya mengenal beberapa travel, tetapi saya akan memberikan referensi lah, insya Allah ya. Tidak perlu jauh-jauh. Ini Ustadz Asep ini diam-diam. Insya Allah, iya kan beliau punya travel umroh, travel haji, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini selama ini saya kenal sama beliau kan ya alhamdulillah bisa membimbing. Kemudian dalam membimbing entah itu
tawafnya, sa'i, dan di Mina bagaimana, kemudian di Arafah bagaimana. Beliau insya Allah bisa. Kesiapannya gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sebetulnya malu nih guru. Gitu ya. Ya, mungkin ini memang salah satu perjalanan hidup saya yang harus saya lalui. Diizinkan oleh Allah untuk memiliki sebuah perusahaan tentang haji dan umroh. Samawi Travel telah berdiri sejak tahun 2013. Tahun 2017, Samawi Travel mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Telah ribuan jamaah berangkat bersama Samawi Travel. Jamaah Samawi Travel dari berbagai wilayah di Indonesia dan dari berbagai kalangan. Apa kata mereka tentang Samawi Travel? Nah, itu setelah mengikuti manasik yang super duper detail banget penjelasannya, terus sampai pemaknaannya, sampai pulang pun dari manasik nenek sama kakak saya tuh cerita mulu, ih bagus banget Ustadz ya, katanya lucu banget, terus nggak bikin bosen, ceritanya menjelaskannya detail banget, nggak kayak yang travel lain katanya. Merekomendasiin banget Samawi Travel, demi Allah ini bagus banget, kalian harus ngerasain ibadah bareng Samawi Travel. Pokoknya aku rekomendasiin banget ya. Ikut umroh dengan Samawi Travel ini bener-bener nggak bohong. Mulai dari manasik mulai dari keberangkatan sampai pulang diservis dengan baik, materinya bagus banget. Nah, kemudian alhamdulillah guru, ini sekalian saya juga mengabarkan ke guru. Jadi tanggal 12 April tahun 2025 ini alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kami, amanah, kita dapat izin PIHK-nya untuk haji. Jadi sekarang sudah ada izin hajinya juga. Alhamdulillah. Nah, memang ya kami mungkin sudah lama sih berkecimpung di dalam perjalanan umroh dan haji ini, sehingga kalau tadi guru bertanya masalah kesiapan, ya secara ya pribadi insya Allah ya, karena memang perjalanan ibadah haji ini kan bukan perjalanan jalan-jalan biasa. Betul. Jadi perlu persiapan yang sangat matang. Saya sebagai imam, karena alhamdulillah selalu saya tuh yang jadi pemilik juga sebagai pembimbing. Nah, itu dia. Jadi di Indonesia memberikan manasik, saya yang memberikan manasik, kemudian di perjalanan nemenin di Madinah ibadah city tour itu yang menerangkan tentang sejarah segala macam saya, dan pelaksanaan ibadah umrohnya pun demikian. Kini, Samawi Travel hadir di kota kita tercinta. Samawi, beda dari yang biasa. Nah, kemudian alhamdulillah guru, ini sekalian saya juga mengabarkan ke guru. Jadi tanggal 12 April tahun 2025 ini alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kami, amanah, kita dapat izin PIHK-nya untuk haji. Jadi sekarang sudah ada izin hajinya juga. Alhamdulillah. Nah, jadi ini sedikit informasi ya, alhamdulillah. Mungkin barangkali ada pemirsa. Ya, ada pemirsa yang mau berangkat haji, berangkat umroh dengan Samawi, ya silahkan bisa menghubungi sini ya. Atau sini Ustaz. Di sini aja, sini. Oh, jadi gitu ya. Siap Bang, insya Allah. Alhamdulillah. Ini mungkin saya mau ucapkan terima kasih sama guru telah mendoakan kami ya. Guru, makasih banyak supportnya. Sehingga alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini manfaat untuk semuanya. Allahu a'lam. Baik, seluruh beriman, Masya Allah, ini materi yang sangat luar biasa, karena memang kadang-kadang saat ini itu banyak orang mengatakan aku mencintai karena Allah, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Jadi cara mencintai sesuatu atau dunia karena Allah itu berarti kan membimbingnya semuanya atas dasar
beribadah kepada Allah. Baik, seluruh iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya ingin terus kita bahas masalah mencintai Allah, tapi karena waktu yang mungkin barangkali ya, sangat terbatas. Insya Allah di lain hari, di lain kesempatan kita akan bahas lagi lebih mendalam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, guru kita Ustaz Danu, ini menjadi pegangan hidup kita bahwa mulai hari ini mendidik anak itu karena cinta kepada Allah, mendidik istri itu pun karena cinta kepada Allah. Ngingatin suami bukan karena emosi, tapi karena cinta pada Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.